Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 465, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Berita dari Bimo dikirim kembali dengan cepat, dan orangnya juga ditemukan. Lagi pula, mengedit video bukanlah tugas yang sulit, tetapi ketika Ariel hendak pergi, seseorang yang tak terduga mengetuk pintu. "Helen, untuk apa kamu mencariku?" Melihat Helen di luar pintu, Ariel berkata dengan ekspresi bingung. Cara wanita ini melakukan sesuatu tidak dibatasi dan tidak ada batasnya, membuat Ariel tidak tahu apa-apa. Dia takut pada Aldi sebelumnya, jadi dia segera membunuh Aldi. Dan sekarang dia berinisiatif untuk datang ke rumahnya. "Kenapa kamu tidak muncul dan membuatku menunggumu begitu lama?" Helen bertanya pada Ariel. "Tidak apa-apa, ada situasi khusus di rumah, jadi aku bergegas pulang," kata Ariel. Dia tidak akan mengeluarkan video di tangannya dengan mudah pada tahap ini. Ini adalah cara terakhir untuk menjaminnya. Jika Helen tahu, dia khawatir wanita gila ini akan membuat masalah dengannya dengan segala cara. "Keadaan khusus apa?" Helen terus bertanya. Dia datang ke Ariel untuk menguji apakah rencananya diketahui oleh Ariel. Jika dia memberitahu dia bahwa dia telah membunuh Aldi, Helen harus membuat rencana lain daripada membunuh berita kematian Aldi. Beritahu ayahnya secara langsung. "Saya tidak perlu melaporkan urusan pribadi keluarga saya kepadamu. Sebelum kamu dan saya, kita hanya mitra biasa," kata Ariel ringan. Helen tahu bahwa Ariel dan Melissa tinggal bersama, dan Melissa hampir tiap hari tinggal di rumah dan tidak pernah keluar. Tetapi sekarang tidak ada tanda-tanda Melissa di rumah. "Seharusnya ada wanita lain di keluargamu. Di mana dia?" tanya Helen. Ariel tahu bahwa Helen memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasinya. Jika tidak, Aldi tidak akan membeli rumah di sebelahnya. "Helen, saya tidak keberatan jika kamu ingin menyelidiki saya. Tetapi saya tidak perlu menjelaskan semuanya kepadamu, bukan?" kata Ariel. Helen memunggungi Ariel dengan ekspresi yang sangat suram. Rencananya sia-sia, dan dia tidak akan pernah membiarkan Ariel mengetahui informasi orang dalam. Jika tidak, dia tidak bisa tidak menjadi kepala keluarga Wibowo. Lebih mungkin dipenjara oleh ayahnya seumur hidup. "Aku ingin memastikan kamu tidak akan mengkhianatiku. Tentu saja aku harus tahu segalanya tentangmu," kata Helen. "Mendengar nada bicaramu, sepertinya kamu memperlakukanku sebagai bawahan. Jangan lupa, kita hanya bekerja sama. Bukan aku yang menjadi adikmu," kata Ariel enteng. Sikap Helen ketika dia meminta Ariel untuk bekerja sama sebelumnya adalah munafik. Sekarang dia tidak perlu lagi bekerja sama. Sikapnya secara alami akan menjadi lebih sombong. Tetapi agar Ariel tidak menyadarinya, dia mencoba yang terbaik untuk menanggungnya. Namun kesabaran semacam ini tidak luput dari pandangan Ariel. Sebaliknya malah membuat Ariel semakin yakin bahwa Aldi meninggal. Jika bukan karena kematian Aldi, bagaimana dia bisa menguji dirinya sendiri dengan hati nurani yang bersalah? "Jika tidak ada yang penting, saya harus keluar. Jika kamu bersedia tinggal di sini, kamu dapat tinggal sebentar. Tetapi ingat untuk menutup pintu untukku ketika kamu pergi." Setelah selesai berbicara, Ariel menoleh dan pergi. Karena Helen meragukannya, dia dengan murah hati membiarkan Helen melihat dengan cukup. Setelah Ariel pergi, Helen juga pergi setelah berdiri di ruang tamu sebentar. Karena Ariel menghadapinya terus terang, dia mungkin tidak tahu tentang Aldi. Keluarga Nona Wibowo ingin memainkan permainan psikologis dengan Ariel yang toleran sejak kecil. Dia benar-benar meremehkan Ariel. Dengan karakter Ariel, bagaimana dia bisa melihatnya? Sebaliknya, dia berulang kali menunjukkan kekurangannya di depan Ariel. Ketika dia datang ke tempat di mana Bimo mengatur tempat itu, Bimo sudah menyiapkan seseorang untuk Ariel. Seorang pria muda berkacamata dan terlihat lembut. Hanya dari penampilannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti bajingan.
tetapi terlihat seperti bajingan. Mahasiswa terpelajar, citramu sebagai elit sosial tidak cocok untuk bergaul dengan Bimo, kata Ariel dengan senyum di wajahnya. Pria muda itu mendorong kacamatanya, tidak berani berkomentar. Tapi Bimo tidak senang lagi, dan berkata kepada Ariel, "Ariel, apa maksudmu? Apakah aku bukan elit?" Tidak mengherankan jika Rehan terbiasa dengan dua pertengkaran bersama. Jika tidak berisik, itulah masalah sebenarnya. Jadi dia menonton dengan gembira dari pinggir lapangan. Namun, melihat keduanya bolak-balik, pemuda itu sangat gugup hingga berkeringat dingin. Bertanya-tanya mengapa kedua bosnya ini seperti anak-anak. "Pergi. Jangan tunda urusanku. Jika kamu terlalu banyak bicara, aku akan mengusirmu." Ariel mengancam Bimo. Sebagai bos, Bimo adalah master di sini. Tapi untuk Ariel, dia tidak membantah, tetapi duduk di samping dengan patuh. Lagi pula, dia masih berhutang 200 juta penuh pada Ariel. Dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak ketika berbicara. Ariel memberikan panduan kepada pemuda itu tentang waktu pengeditan. Dan pemuda itu mengambil tindakan, dan dengan cepat mengedit video yang diinginkan Ariel. Video ini akan menjadi kartu truf terakhir Ariel. Oleh karena itu, isi video tersebut tidak dapat diungkapkan ke dunia luar. Setelah Ariel melirik Bimo, dia menepuk pundak pemuda itu dan berkata, "Aku telah berbuat salah padamu selama ini. Tapi jangan khawatir, aku akan menebusnya untukmu di masa depan." Bimo tahu apa maksud Ariel. Setelah melihat Rehan, Rehan membawa pemuda itu ke ruang bawah tanah dan menyita ponselnya, memutus segala kemungkinan dia menghubungi dunia luar. "Apakah video ini sangat penting?" Bimo bertanya pada Ariel. "Ini lebih penting dari yang kamu pikirkan." Setelah Ariel menyimpan kartu memorinya, dia menatap Elias. "Saudara Ariel, apakah Anda punya perintah?" tanya Elias. Sejak dia diselamatkan oleh Ariel terakhir kali, Elias telah merawat Ariel kesetiaannya tidak memiliki kenajisan. Dalam kehidupan ini, bahkan jika Ariel memintanya untuk naik gunung pedang dan turun ke lautan api, dia tidak akan pernah menolaknya. "Bantu aku melindungi diriku sendiri. Perlindungan pribadi adalah yang terbaik," kata Ariel. Di masa lalu, Ariel tidak khawatir Helen akan menargetkan Kaori, karena dia lebih unggul dan tidak akan pernah merendahkan untuk melakukan hal-hal sepele seperti itu. Tetapi situasinya berbeda sekarang. Dengan kematian Aldi, Helen pasti akan melakukan apapun untuk menjebaknya dan menyembunyikan kebenaran dari masalah tersebut. Dan Kaori kemungkinan akan menjadi alat Helen. Jadi Ariel harus memastikan keselamatan Kaori. Pastinya tidak cukup hanya mengandalkan bawahan Bimo saja. Hanya dengan skill Elias Ariel bisa merasa sedikit lebih nyaman. "Tidak masalah," kata Elias tanpa ragu. Bimo mengerutkan kening dengan erat. Orang yang layak dilindungi oleh Ariel pastilah Kaori. Tetapi di sekitar Kaori, banyak orang diam-diam diatur untuk melindunginya. Meskipun pernah terjadi kesalahan, kali ini Bimo telah memperjelasnya. Jika terjadi kesalahan lagi, itu orang hanya kematian yang bisa digunakan sebagai penebusan. Jadi mereka benar-benar tidak berani menganggapnya enteng. Ariel tiba-tiba membuat pengaturan seperti itu. Sepertinya banyak hal yang benar-benar berubah. "Haruskah aku memberi tahu Rian untuk membantunya juga?" kata Bimo. "Saya mendengar bahwa ada banyak masalah di bidang tinju baru-baru ini. Jadi saya tidak membutuhkannya." Ariel berkata bahwa Rian lelah mengelola bidang tinju. Dan Ariel tidak ingin menyebabkan masalah baginya lagi. Dan sebagai seorang ayah, lagi pula, dia masih perlu meluangkan waktu untuk merawat putrinya. Dan dia tidak bisa menghabiskan seluruh waktunya. "Karena kamu tidak mengambil inisiatif untuk memberitahuku apa yang terjadi, aku tidak repot-repot bertanya. Tetapi jika ada masalah, kamu harus memberitahuku. Kita akan menghadapinya bersama." Bimo berkata dengan serius, "Jangan khawatir. Sebelum aku mati, aku pasti akan membawamu bersamaku. Jika tidak, betapa sepinya jalan menuju surga," kata Ariel sambil tersenyum. Meskipun ini hanya lelucon, Bimo menganggapnya sangat serius, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bahkan jika itu jalan menuju surga, kamu harus berjalan dengan saudaramu." Ariel berdiri dan berkata, "Jangan sentimental denganku. Aku tidak tahan kamu terlihat seperti gay."
Pertengkaran antara keduanya tidak mereda untuk waktu yang lama, dan mereka mulai saling berhadapan lagi. Dan Bimo berdebat dengan Ariel dengan marah karena kata gay. Rehan merasa tidak berdaya di sela-sela. Begitu kedua bos Bandung ini bertemu, seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan IQ. Mereka kekanak-kanakan seperti anak berusia 3 tahun. Ketika Elias tiba di perusahaan Wijaya, dia diblokir oleh keamanan di pintu untuk tujuan yang tidak diketahui. Elias, yang tidak pernah menyukai omong kosong, langsung menelepon kantor Kaori. Bersambung.